Ya kan di sini ada air ledeng, kemudian ada gelas ukur, kemudian di sini ada biji kacang hijau, ada cup gelas, ada penggaris, kemudian ada aluminium foil, ada spidol, ada label, ada sendok plastik, dan juga di sini ada kapas. Mula-mula kita tuang biji kacang hijau dengan air. Selanjutnya kita buang biji kacang hijau yang mengapung. Jadi yang dipilih adalah biji yang tenggelam. Kemudian kita akan membagi biji kacang hijau menjadi 7 bagian. Kemudian kita berikan label seperti ini ya. Kita tempelkan label pada gelas plastik. Kemudian di dasar gelas kita berikan tisu. Selanjutnya kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Mula-mula kita siapkan air ledeng sebanyak 1 liter, kemudian kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram. Kita aduk menggunakan penggaris. Aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam gelas plastik dengan label 100% sebanyak 500 ml. Kemudian kita masukkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam gelas plastik dengan label 50%. Lanjut kita masukkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Dan kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik dengan label 25%. Kemudian kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita masukkan larutan tersebut ke dalam gelas dengan label 12,5%. Kemudian kita masukkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita tuang larutan deterjen ke dalam gelas plastik dengan label 6,25%. Lanjut kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml. Kemudian kita tuang larutan ke dalam gelas plastik dengan label 6,25%. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan air ledeng sebagai kontrol ke dalam gelas dengan tulisan air ledeng. Langkah yang selanjutnya adalah kita masukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing larutan. Kemudian kita rendam biji kacang hijau selama 5 menit. Kemudian kita ambil biji kacang hijau yang sudah direndam selama 5 menit. Ambil biji kacang hijau, kemudian masukkan ke dalam gelas plastik sesuai dengan label larutan.
Setelah selesai, kita tutup gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau dengan kertas timah atau aluminium foil. Hal ini bertujuan agar menghalangi cahaya yang masuk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari kacang hijau. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam. 24 jam pertama, kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi, namun semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang rendah. Selanjutnya kita akan membuka hasil praktikum setelah 48 jam. Pada 48 jam, pertambahan akar sangat sedikit pada konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Setelah 96 jam, pertumbuhan akar semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Bahkan jika kita lihat, kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan 100% dan 50% ada yang tidak berkembang, bahkan selama 4 hari bijinya membusuk. Kesimpulan, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam yaitu gen dan hormon, serta faktor dari luar yaitu cahaya, suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau.